Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pecinta, ulama, dan wali Allah dimanapun Anda berada, Kiai Haji Alim Mas'ud atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Ud, beliau lahir pada tahun 1908 di Pakerwojo, Sidoarjo, dan wafat pada tahun 1979. Beliau dimakamkan di desa Pakerwojo, Sidoarjo. Sampai sekarang banyak yang berziarah ke makamnya, terutama malam Jumat Legi, dan ketika wafat belum dikaruniai keturunan, sehingga saat ini yang merawat makam dan musolah peninggalannya adalah cucu dari adik serta kakak Gus Ud. Gus Ud adalah seorang waliullah yang luar biasa, hingga tak ada satupun ulama atau para wali di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosok beliau. Ayahnya Gus Ud juga dikenal sebagai salah satu kiai ternama, Kiai Said bin Abdurrahman, sementara ibunya bernama Nyai Fatma. Selama hidupnya, Kiai Haji Alim Mas'ud sangat ringan tangan, memberi motivasi atau pencerahan pada yang membutuhkan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Gus Ud ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dia memang tak membangun pesantren, tetapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Hidayatullah, salah satu cucu keponakan Kiai Alim Mas'ud, menuturkan kakeknya itu memang tak mau langsung membuka pesantren. Kalau menyiarkan agama Islam secara langsung tidak, tetapi beliau memberi wejangan kepada siapapun tamunya yang datang. Beliau juga menjadi rujukan kiai yang ada di Jawa Timur untuk memecahkan masalah terkait agama Islam. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdliyin pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Menurut kisah yang lainnya, Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gus Ud sangat nakal dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar sering terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil itu, hingga sang ayah memarahinya, bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Nah, dari situlah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat, ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya gak bisa ngaji." Kemudian si kecil Gus Ud menimpali teguran ayahnya, "Ngajar ngajinya saya ganti ya." Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahunan itu. Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya. Meskipun kitab itu gundul, tak ada harokatnya, Gus Ud kecil itu lancar membacanya. Berikut menjelaskan semua keterangan kitab tersebut. Subhanallah, ayahnya terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Gus Ud tidak pernah sekolah, tak bisa membaca dan menulis. Namun beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, sehingga wajar kalau beliau jadi rujukan kiai di Jawa Timur untuk memecahkan masalah keislaman. Dalam kisah yang lain, saat itu musim haji, Gus Ud berangkat haji bersama-sama dengan Kiai Mas Zubair bin Harith. Ketika jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu Gus Ud membaca marhaban dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang karena seluruh penumpang paham siapa itu Gus Ud.
Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Ud dengan halus. "Maaf Pak, pesawat mau berangkat, tolong berhenti dulu ya," katanya. Lalu Gus Ud berhenti membaca marhaban itu dengan hati yang dongkol. Dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tak mau hidup. Setelah melalui serangkaian periksaan ternyata tidak ada masalah, tetapi tetap saja tak bisa mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar minta maaf pada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga. "Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau marhabanan tadi, monggo." Lalu Gus Ud menjawab, "Iya yo." Dengan rasa suka, Gus Ud langsung membaca marhaban seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan alhamdulillah, mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat. Beliau paling suka yang namanya seni sholat hadroh. Saking sukanya dengan seni hadroh, kemanapun ada undangan hadroh, bisa dipastikan beliau akan hadir, meski dengan suara yang tak enak dan bacaan yang kurang jelas. Gus Ud tetap suka membaca dibaiyah dengan memukul terbang hadroh. Jangankan dapat undangan, beliau itu jika sedang di tengah jalan, naik apapun juga, jika mendengar ada hadroh, pasti akan turun dan ikut sholawatan di tempat tersebut. Itulah gambaran amat cintanya Gus Ud terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Ud mempunyai ilmu laduni, sehingga beliau mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain pada kebanyakan. Hidayatullah juga pemangku majelis taklim Gus Ud bagi warga Sidoarjo, ulama yang dulunya akrab dipanggil Gus Ud dan kini lazim dipanggil Mbah Ud. Merupakan ulama yang tidak menyandang gelar. Pasalnya, sebagai orang yang mempunyai kelebihan, dia tidak mau menunjukkan. Bahkan dalam turut menyiarkan agama Islam, dia menggunakan kelebihannya itu untuk memberi pemahaman bagi umat muslim dan non-muslim. Bagi warga Sidoarjo, Gus Ud bukan hanya kiai yang mempunyai kelebihan, bisa mengobati orang sakit dan kelebihan lainnya. Gus Ud juga ikut menyiarkan Islam melalui pemikirannya. Beliau menyebarkan agama Islam juga di daerah Sidoarjo. Gus Ud termasuk pengikut Naqsyabandiyah. Meski begitu, jamaah yang datang ke sini umum, tak hanya Naqsyabandiyah. Kalangan Nahdlatul Ulama juga ada. Area makam Gus Ud punya kegiatan rutin setiap Jumat Legi, di antaranya terbangan, tahlilan, sholat malam, dan pengajian sampai tengah malam. Di hari Minggu sore, agenda dikhususkan untuk jamaah Tariqat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Sementara Selasa pukul 9 sampai 12 malam ada acara Isyhari se-Kabupaten Sidoarjo. Untuk hari lain seperti Jumat Wage tak ada kegiatan, tapi masjid tetap menggemakan ayat Al-Quran. Peziarah sendiri datang 24 jam setiap hari. Di hari biasa kira-kira bisa 300 sampai 500 orang. Bahkan kalau akhir bulan dan malam Jumat bisa sampai ribuan. Peziarah bisa datang dari berbagai kalangan, mulai dari santri, pelajar, dan warga sekitar. Tidak ada yang tahu seperti apa kegiatan istiqomah khusus yang Gus Ud lakukan selain zikir. Beliau sendiri di Qadiriyah Naqsyabandiyah, jadi bisa dibilang karomah beliau serta merta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak cerita mengenai keanehan Gus Ud ini. Beliau juga punya keistiqomahan yang kurang bisa ditiru dan dipelajari, sehingga banyak dari mereka hanya ikut-ikutan beliau. Tirakatnya Gus Ud sih lebih ke caranya beribadah dan memberi motivasi orang lain.
Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau itu masih ada hubungan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman dan ada keturunan dari Sunan Gunung Jati Cirebon kalau menurut silsilah. Gus Ud merupakan satu dari sedikit ulama Sidoarjo yang diberi pangkat kewalian oleh Allah. Kisah hidupnya sampai sekarang terus dibicarakan banyak orang. Banyak riwayat cerita yang berkembang di masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, termasuk warga Pucang Anom Sidoarjo. Mereka tahu betul siapa Mbah Ud, ulama yang dikenal memiliki karomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah karomah Kiai Ali Mas'ud atau Gus Ud. Semoga bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.